Ya pemirsa, para pelaku industri fintech peer-to-peer atau P2P lending alias pinjaman online atau pinjol masih optimistis dengan prospek bisnis P2P meskipun dihadapkan dengan sederet persoalan. Mulai dari tata kelola perusahaan, kepercayaan lender, kredit macet atau TWP 90 hingga literasi keuangan masyarakat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau AFPI, Tiar Karbala mengatakan meski banyak tantangan pertumbuhan fintech lending masih sangat menjanjikan. Menurutnya, fintech P2P lending akan terus berperan penting dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum bankable. Lalu apa saja tantangan dan risiko pertumbuhan yang masih dihadapi di sektor ini? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa. Dalam darurat pinjol, seperempat fintech terjebak kredit macet yang tinggi. Kita lihat di slide yang pertama. Ya pemirsa, kalau dilihat secara industri, penyaluran pembiayaan P2P lending ini sejak tahun 2017 memang mengalami pertumbuhan yang signifikan. AFPI mencatat sejak industri P2P lending beroperasi di Indonesia pada tahun 2017 silam telah menyalurkan pinjaman mencapai 950 triliun rupiah dengan total borrower mencapai 135 juta. Sementara sepanjang tahun 2024 ini hingga September 2024 outstanding pinjaman P2P lending mencapai 74,48 triliun rupiah atau tumbuh 33,73% year on year dibanding pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari segi kualitas pinjaman, TWP 90 industri masih aman di level 2,38% bahkan membaik sejak tahunan dibandingkan 2,82%. Namun bila dibedah ya pemirsa sejak tahun begitu ya tahun-tahun sebelumnya bahkan tahun sekarang ini sering terjadi tantangan begitu. Misalnya dari pemain yang mencatat kredit macet tertinggi hingga September 2024 terdapat 22 penyelenggara P2P lending yang mencatat kredit macet di atas 5%. Jumlah tersebut setara dengan 22,68% dari total 97 penyelenggara P2P lending yang saat ini terdaftar di OJK. Nah pemirsa, kalau dilihat dari sisi lender atau pihak pemberi pinjaman yang diberikan ke penyelenggara P2P lending, OJK mencatat outstanding lender perorangan dalam negeri per Agustus 2024 sebesar 5,24 triliun rupiah. Nah outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date dibanding 6,1 triliun rupiah pada Januari 2024. Di saat yang sama, outstanding industri keuangan non-bank dalam negeri per Agustus 2024 sebesar 1,14 triliun rupiah. Angka ini secara bulanan turun 1,8% dan secara tahunan juga turun 2%. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8%. Nah turunnya outstanding lender tersebut disebut sebagai buntut dari ketidakpercayaan pasar sebagai buntut dari beberapa P2P lending yang berguguran di tahun 2024 ini. Dicabutnya izin investri pada 21 Oktober 2024 lalu menggenapkan jumlah perusahaan yang dicabut izinnya oleh OJK menjadi 4 perusahaan di sepanjang tahun ini. Lalu golongan usia berapa yang sebenarnya banyak terjerat pinjol? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan merilis data golongan umur yang paling banyak terjerat utang pinjaman online atau pinjol hingga menunggak. Pinjaman macet alias tingkat wan prestasi 90 hari dibagi ke dalam 4 kelompok umur. Ada debitur berusia kurang dari 19 tahun, lalu ada di 19 tahun ke 34 tahun, lalu selanjutnya ada yang 35 tahun ke 54 tahun, serta mereka yang usianya di atas 54 tahun. Hasilnya nasabah dengan rentang usia 19 tahun sampai dengan 34 tahun ini menjadi yang paling banyak terlilit utang pinjol. Ini tergambar dari banyaknya rekening penerima dan outstanding pinjaman sejak Januari 2024 Juli 2024 dan tren kredit macet pinjol memang fluktuatif namun selalu didominasi kelompok 19 tahun sampai dengan 34 tahun. OJK menegaskan data ini bukan hanya dari pinjol konvensional, wasit industri jasa keuangan itu juga memasukkan catatan kredit macet di fintech peer-to-peer atau P2P lending syariah. Nah di sini saya akan mengungkapkan data rekening dan juga outstanding paling tinggi di antara masing-masing golongan usia di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2024. Kita lihat seperti yang pertama tadi ya, di golongan yang pertama begitu ada usia 19 sampai dengan 34 tahun, ini sampai dengan Mei 2024 ya datanya kalau kita lihat. Ini paling tinggi dengan total rekening ada di 286.000 dengan total outstanding berada di 733 miliar rupiah. Lalu kita lihat di golongan yang kedua adalah golongan usia 35 sampai dengan 54 tahun. Nah kita lihat ini total rekeningnya ada di 197.000 dengan total outstanding di 550,3 miliar rupiah.
Lalu golongan yang selanjutnya ini golongan yang di atas 54 tahun. Dilihat total rekeningnya ada 38.000 dengan total outstanding di 127 miliar rupiah. Atau bahkan kalau kita lihat yang paling bawah ini ada yang kurang dari 19 tahun ya, total rekeningnya 3.260. Lalu untuk total outstandingnya ada di 2,4 miliar rupiah. Lalu dengan data outstanding dan potensi kredit macet yang tinggi ini, apa saja perintah OJK bagi perusahaan pinjol? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan secara tegas langsung meminta perusahaan fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online atau pinjol dengan kredit macet di atas 5% untuk membuat rencana perbaikan. Regulator mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP 90 di atas 5% per September 2024. Angka tersebut setara dengan 22,68% pemain, di mana ini adalah jumlah yang cukup signifikan pemirsa. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, PVML OJK, Agusman pun mengimbau agar perusahaan membuat rencana perbaikan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. Terlebih, regulator melalui roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di tahun 2023 sampai dengan 2028 sudah memberikan pedoman bagi industri. Agusman sebelumnya memastikan bahwa regulator pun telah memberikan surat peringatan dan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pendanaan atau LPBBTI. Pihaknya pun tidak segan-segan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran. Lalu apa menurut pengamat ekonomi terkait masih banyaknya perusahaan pinjol yang berkutat dengan masalah kredit macet? Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Selios Nailul Huda menilai ada 3 hal sebetulnya yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet. Yang pertama adalah kredit scoring pemirsa. Nah, kredit scoring ini yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower. Huda mengatakan selama ini di sektor produktif pun perhitungan kredit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu diharapkan integrasi dengan sistem layanan informasi keuangan OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk, dan kedua Huda juga menyebut ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena plafon yang ditawarkan maksimal hanya 2 miliar rupiah. Dan ketiga, Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet yang lebih tinggi. Huda mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat ini lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%. Artinya untuk sektor produktif mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumsif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P lending lebih memilih sektor atau lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar, di mana kalau kita lihat dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Melihat fakta-fakta ini sudah seharusnya Otoritas Jasa Keuangan dan para pelaku industri terkait perlu berkolaborasi untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan akurasi kredit scoring, serta menyediakan opsi mitigasi resiko seperti asuransi kredit. Dengan langkah-langkah ini diharapkan industri fintech P2P lending dapat semakin inklusif dan berkelanjutan sekaligus mendukung perkembangan sektor produktif dan konsumtif secara lebih seimbang di masa yang akan datang.